Halo semua, balik lagi bareng gue Pian Raffe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 26 ya dari kelanjutan Battle Trog the Heaven ini atau Benua Kaisar. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiayan yang terkena sinar cahaya biru yang dilepaskan oleh makhluk binatang kuno atau binatang zaman kuno. Cahaya itu sebenarnya diarahkan ke arah Chowking, tapi Chowking menepisnya dan memantulkannya ke arah Xiayan. Saat ini, sinar biru itu memiliki kekuatan destruktif yang sangat kuat dan menyelimuti Xiayan. Ledakan pun terjadi. Setelah ledakan itu terjadi, pada saat ini, sosok Xiayan pun sudah menghilang. Melihat itu, Chowking pun lalu berkata, apakah dia sudah berubah menjadi abu karena serangan tadi? Lao Tian berusaha untuk menekan amarahnya saat ini. Namun, dilihat dari matanya, dia memiliki niat membunuh yang sangat besar. Chowking pun lalu menoleh ke arah Lao Tian. Dia bisa merasakan niat membunuh yang dipancarkan oleh Lao Tian saat ini. Dan itu memang ditunjukkan kepadanya. Tetapi mengetahui itu, Chowking tidak memiliki rasa amarah di hatinya. Dia hanya tersenyum saja memandang ke arah Lao Tian. Orang tua sialan, ketika aku berhasil dalam kultivasiku suatu hari nanti, aku benar-benar akan membunuhmu, ucap dari Lao Tian sambil memandang ke arah Chowking. Hahaha, ternyata kamu memang memiliki keberanian ya, ucap dari Chowking. Tentu saja, aku tidak akan berduka atas kematianmu saat itu, jawab dari Lao Tian. Hei nak, apa yang aku lakukan itu untuk kebaikannya sendiri. Saat ini, kamu harus menenangkan pikiranmu terlebih dahulu. Kamu tidak boleh meninggalkan emosi apapun di hatimu, ucap dari Chowking. Aku tidak pernah menginginkan itu semua. Semua kekuatan itu tidak akan berarti untukku sekarang, ucap dari Lao Tian sambil memandang ke arah Chowking. Sepertinya memang kamu masih memiliki banyak keraguan di hatimu. Dan kamu seharusnya memahami sendiri. Tidak ada gunanya memberitahumu terlalu banyak tentang apa yang ingin aku lakukan kepadamu. Entah itu hidup atau mati. Kamu hanya bisa mengandalkan keberuntunganmu sendiri. Lagi pula, jika dia benar-benar reinkarnasi Supreme, tidak peduli seberapa banyak cara yang aku gunakan untuk membunuhnya, maka aku akan tetap tidak bisa membunuhnya, jawab dari Chowking. Dan ketika Lao Tian mendengar kata-kata itu, dia langsung melihat ke arah tirai cahaya lagi. Dan ternyata saat ini ada sebuah cangkang kura-kura terlihat di sana. Setelah beberapa saat, ada sosok Xiayan yang keluar dari cangkang kura-kura itu. Ternyata Xiayan saat ini memakai cangkang kura-kura Li Ming untuk memblokir sinar cahaya yang meledak. Namun di tubuh Xiayan juga terdapat luka. Dan jelas bahwa dia tidak dapat sepenuhnya menghindari sinar cahaya itu. Namun luka di tubuh Xiayan ini sembuh dengan cepat. Dan saat luka di tubuhnya ini sembuh, Xiayan benar-benar menemukan bahwa tidak perlu terlalu fokus untuk menekan pertumbuhan fondasi sumber gasnya. Dan ini terasa aneh. Ini benar-benar menarik. Ternyata ini tidak mengharuskanku untuk berkonsentrasi secara langsung melakukan kultivasinya, ucap dari Xiayan. Serangan barusan memang melukai Xiayan, tetapi penyembuhan lukanya ini menekan fondasi sumber gas yang terasa menggelisahkan sebelumnya di dalam tubuh Xiayan. Atau fondasi sumber gasnya ini terus naik ya, tanpa ditunjang dengan penampung sumber gasnya yang melebar. Itulah kendala Xiayan saat ini. Dengan kata lain, jika Xiayan bisa menemukan lawan yang seimbang, rasa gelisah untuk fondasi sumber gasnya bisa distabilkan dengan cara bertarung. Alias sumber gasnya terus mengalir, maka penampungnya pun akan semakin membesar dengan cara dia melakukan pertarungan. Pikiran Xiayan saat ini lalu bergerak. Dia akan terus menyapu ke arah utara. Tetapi dia tidak tahu apakah ada keberadaan seseorang yang kuat di arah utara ini atau tidak. Setelah sekitar setengah jam Xiayan bergerak,
Sosok Xiaoyan pun perlahan berhenti dan sayap Valkyrie hitamnya perlahan mengepak. Saat melihat sesuatu di depannya saat ini, pupil mata Xiaoyan pun sedikit menyempit. Xiaoyan melihat ke ujung yang jauh dan di sana ada sebuah benua yang runtuh, berubah menjadi abu perlahan tapi pasti. Pemandangannya seperti dunia ini terkikis dan mungkin akan hilang atau lenyap. Seluruh tempat ini telah berantakan. Apa yang dilihat oleh Xiaoyan sekarang adalah dunia yang perlahan menghilang. Sayap Xiaoyan pun bergetar. Dia lalu meninggalkan tempat itu dan menyapu ke arah selatan. Mungkinkah dia akan pergi ke arah selatan? Gumam dari Chowking. Alam dunia 33 ini memang tidak terlalu besar. Dengan menggunakan sayap Valkyrie, Xiaoyan bisa mencapai selatan paling lama memakan waktu yaitu setengah hari saja. Apakah dia benar-benar akan memprovokasi Xiaozu? Gumam dari Chowking. Xiaozu adalah binatang iblis abadi yang Chowking provokasi sebelumnya. Tetapi dia memberikannya julukan ini untuk menghina binatang itu. Dengan begitu, dia pun akhirnya bisa membangunkan Xiaozu ini. Kalau sedikit ulasan ya, kalau Xiaozu atau Xiaozu pemimpin Istana Dewa Berburu, Xiaozu-nya itu Xiaozu pakai Z. Tapi kalau Xiaozu binatang iblis abadi ini, Xiaozu-nya itu pakai Z. Zu-nya ya. Lanjut. Begitu dia selesai berbicara, cahaya biru yang lainnya segera melesat ke arah ujung yang jauh. Melihat itu, Chowking pun langsung berkata lagi, "Sialan, apa yang akan dia lakukan?" Dia kemudian melambaikan lengannya lagi dan sinar biru itu pun langsung dipantulkan lagi olehnya. Buar, dapat dilihat bahwa Chowking saat ini benar-benar sangatlah kuat. Sehingga serangan binatang iblis immortal itu tidak dapat melukainya atau dapat dengan mudah dipantulkan oleh Chowking. Xiaoyan sama sekali tidak menyadari atau tidak mengetahui bahwa di tempat ini ada 4 Valkyrie. Jadi masih ada 2 lagi yang belum ditemukan oleh Xiaoyan. Namun mungkin 2 Valkyrie bersayap yang tersisa ini telah menghilang bersama benua yang hancur. Oleh karena itu, Xiaoyan pergi ke arah selatan. Dia ingat bahwa pria yang membuat gunung mengatakan bahwa ada binatang iblis abadi di arah selatan. Dan dia tidak tahu seberapa kuat binatang itu. Singkatnya, Xiaoyan hanya ingin segera menemukan lawannya saja. Jika tidak, fondasi sumber gas di tubuh Xiaoyan akan semakin menggelisahkan. Dan saat fondasi sumber gasnya itu meledak, itu akan menjadi bumerang bagi Xiaoyan sendiri. Saat ini, Xiaoyan sudah memiliki fondasi sumber gas sebanyak 350 juta. Pada peningkatan seperti ini, seharusnya tidak ada masalah dalam menerobos ke puncak Fighting God bintang 8. Tetapi, jika kegelisahan fondasi sumber gas ini tidak dapat diselesaikan, maka ini akan menjadi bahaya yang tersembunyi yang sangat besar untuk Xiaoyan. Sosok Xiaoyan pun akhirnya telah memasuki wilayah selatan. Tempat ini sangatlah berkabut dan di sini Xiaoyan hanya bisa melihat sosok yang besar saja. Dia sedang berjalan dengan langkah yang berat. Saat Xiaoyan melihat sosok itu, dia pun menyempitkan matanya. Binatang ini memang seperti yang dikatakan oleh Zhu Hong. Binatang ini terlihat sangatlah kuat. Tetapi sekarang sepertinya Xiaoyan tidak punya pilihan lain selain bertarung dengan binatang itu. Senior, maafkan aku jika aku mengganggumu sekarang, gumam dari Xiaoyan. Pada saat ini, tubuhnya langsung melesat. Sumber gas di tubuhnya melonjak tanpa keraguan sedikit pun. Dan sayap Valkyrie hitam di belakangnya tiba-tiba bergetar hebat. Dia langsung menyerang binatang itu. Dadedok, 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 buar. Serangan Xiaoyan mendarat di tubuhnya. Dan binatang besar itu pun berhenti sesaat. Setelah dia melihat dengan seksama, dia lalu perlahan mengangkat kepalanya. Dan sepasang mata yang berwarna ungu menatap langsung ke arah Xiaoyan. Namun tidak ada emosi sama sekali di mata binatang itu. Kemudian binatang iblis itu tiba-tiba membuka mulutnya.
dan seberkas cahaya langsung bergegas menuju ke arah Xiaoyan. Wus, buar. Kecepatannya sangatlah cepat. Namun Xiaoyan juga bisa dengan cepat mengelak karena dia memiliki sayap Valkyrie hitam. Ini adalah serangan sinar yang menyerang Xiaoyan sebelumnya di wilayah utara sebelumnya. "Oh, jadi kamulah yang telah menyerangku," ucap dari Xiaoyan. Dia tidak tahu bahwa sebenarnya sinar itu ditujukan ke arah Chongqing, namun Chongqing menepisnya. Melihat itu, Chongqing pun gembira karena rencananya telah berhasil. Xiaoyan benar-benar terhasut oleh apa yang dilakukan oleh Chongqing saat ini. "Dasar orang tua kejam," ucap dari Lao Tian yang mengetahui hal itu. "Aku tidak peduli dengan apa yang kamu ucapkan kepadaku saat ini. Di masa depan, kamu akan memahami niat baikku." Selain itu, dia sendiri yang mengambil inisiatif untuk memprovokasi Xiao Zhu itu. "Dan itu tidak ada hubungannya denganku," ucap dari Chongqing sambil tersenyum menatap ke arah Lao Tian. Namun jelas bahwa sangat mustahil bagi anak itu untuk bisa menghadapi binatang iblis ini dengan kekuatannya saat ini. "Aku rasa dia hanya akan bertahan kurang dari setengah jam saja," ucap dari Chongqing lagi. Saat binatang buas itu membuka mulutnya dan menyerang ke arah Xiaoyan lagi, sinar cahaya biru itu langsung keluar lagi dari mulutnya dan penuh dengan kekuatan penghancur. Dededuk, 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 dededuk. Buah. Untungnya Xiaoyan menggunakan sayap Valkyrie hitamnya, jadi Xiaoyan masih bisa mengelak. Sejauh yang aku tahu, Xiao Zhu dapat menampilkan banyak kemampuan. Kekuatan ini bukanlah sebuah kekuatan fisik belaka, tetapi dia juga memiliki kemampuan yang menggunakan sumber gas yang sangat luar biasa. Dan dia akan menggunakan metode serangan yang sangat kuat, ucap dari Chongqing. Sementara itu di tirai cahaya, mereka melihat ada kilatan petir di tanduk binatang iblis untuk sementara waktu ini. Petir yang tidak terhitung jumlahnya bergegas keluar dan menyelimbungi Xiaoyan. Sosok Xiaoyan pun menghindari petir-petir itu dengan sangat cepat. Tetapi kecepatan petir itu sangatlah cepat. Tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk bisa menghindari semua petir-petir itu. Hujan petir mendarat di tubuh Xiaoyan, dan tubuh Xiaoyan pun menjadi mati rasa saat ini. Ini membuat tubuh Xiaoyan pun kaku. Lalu binatang iblis itu membuka mulutnya lagi, dan sinar biru pun langsung mendarat di mulutnya seolah-olah dia hanya memiliki satu tujuan, yaitu langsung melenyapkan Xiaoyan. Dia lalu menyerang tanpa ampun ke arah Xiaoyan. Tampaknya dia memang tidak memiliki perasaan sedikit pun. Xiaoyan yang mengambil inisiatif untuk menyerangnya. Binatang iblis ini tidak akan menunjukkan belas kasihan sedikit pun kepada Xiaoyan. Petir yang tidak terhitung jumlahnya menutupi ruangan di sekitarnya. Tidak peduli bagaimana cepatnya Xiaoyan bergerak, dia akan selalu terkena oleh sambaran petir ini. Untungnya sayap Valkyrie hitam ini terlihat tidak terpengaruh. Namun Xiaoyan masih sangat kesulitan untuk menyerang balik. Sekarang Xiaoyan hanya bisa menghindari serangan-serangan dari iblis itu dengan kecepatannya. Tapi tampaknya di mata binatang buas itu Xiaoyan hanyalah seperti belalang yang melompat ke sana kemari tanpa tujuan saja. Meskipun kecepatan Xiaoyan ini sangatlah cepat, dia tidak bisa sepenuhnya menghindari semua serangan binatang iblis itu. Sementara itu saat ini Xiaoyan memang terus-terusan menghindar. Xiaoyan tidak bisa membiarkan serangan itu mengenai tubuhnya dengan sengaja. Jadi ketika sejumlah besar sumber gas dilepaskan untuk menyembuhkan lukanya, rasa kegelisahan yang ada di hatinya pun bisa ditekan. 360 juta fondasi sumber gas, ucap dari Xiaoyan. Mata Xiaoyan lalu menyempit. Dia melihat binatang buas itu. Meskipun terlihat sangat garang, pada kenyataannya temperamennya memang tidaklah kasar. Xiaoyan pun lalu berpikir, sepertinya jika tidak ada yang memprovokasi binatang ini, pasti dia tidak akan menyerang tanpa alasan kepada Xiaoyan.
Tepat ketika Xiaoyan ingin menggunakan kekuatannya untuk menekan lautan sumber gas yang ada di dalam tubuhnya, energi dari binatang iblis itu tiba-tiba meledak. Saat Xiaoyan terkena energi ini, dia pun terkejut dan terbang hingga ratusan meter. Tampaknya ini adalah sebuah peringatan yang diberikan oleh binatang iblis itu kepada Xiaoyan. Jika dia berani mendekat, maka dia akan langsung memusnahkan Xiaoyan. Sosok Xiaoyan pun lalu berhenti bergerak. Dia juga memahami kesenjangan kekuatan antara dia sendiri dengan binatang iblis itu. Jika binatang iblis ini benar-benar ingin membunuh Xiaoyan, maka Xiaoyan tidak akan bisa melawannya. Binatang iblis abadi ini berbeda dengan Dewi bersayap hitam dan juga ungu, karena binatang ini masih memiliki vitalitas yang kuat. Pada saat ini, tiba-tiba suara Zanlao pun terdengar di benak Xiaoyan. "Sepertinya kamu bisa memasukkan binatang buas ini ke dalam menara Jinsen," ucap dari suara Zanlao yang tiba-tiba terdengar di benak Xiaoyan. "Memasukkannya ke dalam menara Jinsen?" tanya dari Xiaoyan dengan sangat bingung. Dia ragu apakah menara Jinsen itu masih bisa menampung binatang ini atau tidak. Binatang iblis immortal ini telah melampaui waktu hidupnya dan telah menjadi monster reruntuhan kuno. Lantai ke-12 dari menara Jinsen yang disebut dengan Lingsu bisa menampung makhluk-makhluk dari tahap reruntuhan kuno seperti itu, ucap dari Zanlao. "Lingsu? Tunggu dulu, apakah Jiuying juga bisa dimasukkan ke dalam sana?" tanya dari Xiaoyan kembali. "Itu mungkin saja bisa, dan mungkin juga tidak, karena Jiuying dengan binatang ini jelas berbeda," jawab dari Zanlao. "Tetapi bagaimana jika aku mencobanya?" tanya dari Xiaoyan. "Soal itu aku tidak bisa memastikannya, tetapi kamu bisa saja mencobanya." "Bagaimana jika tidak berhasil?" tanya dari Xiaoyan lagi. "Ya, maka dia akan langsung dihancurkan oleh Lingsu itu sendiri," jawab dari Zanlao. Xiaoyan pun akhirnya tersenyum getir ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia berpikir tentang resiko ketika dia akan mencobanya, dan itu resikonya terlalu besar. Kalau begitu, artinya aku bisa membawanya pergi dari sini setelah aku berhasil memasukkannya ke dalam menara Jinsen, bukan? Ya, tetapi tetap saja itu harus dengan persetujuan dunia Senki. Mereka tidak bisa meninggalkan tempat ini dan bertahan di dunia Senki atau di dunia lainnya, ucap dari Zanlao. "Lalu bagaimana mereka bisa mendapatkan persetujuan dari dunia Senki?" tanya dari Xiaoyan lagi. "Jiuying bukanlah makhluk dari dunia Senki, dan ini mungkin alasan mengapa dia tidak bisa kembali ke dunia Senki. Ketika kamu sudah cukup kuat, maka jadilah putra Senki. Dan ketika itu kamu bisa memutuskan apakah mereka bisa menjadi makhluk dunia Senki atau tidak," jawab dari Zanlao. Mendengar itu Xiaoyan pun lalu tersenyum getir lagi. Karena untuk menjadi putra Senki, ini masih terlalu jauh bagi Xiaoyan. Dia juga masih jauh dari tingkat immortality saat ini. Namun, Xiaoyan juga melihat bahwa alam dunia 33 hari ini akan menghilang seiring berjalannya waktu. Dan semua yang ada di sini pada akhirnya pasti akan musnah. Namun, masalah Xiaoyan saat ini bukanlah apakah dia bisa mengambil binatang iblis itu atau tidak, tetapi kegelisahan fondasi sumber gas yang ada di dalam tubuhnya. "Hei anak muda, jika kamu kembali ke sini, maka jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam kepadamu," ucap dari binatang iblis itu. Xiaoyan pun terkejut saat mendengar kata-kata itu. Dia tidak tahu bahwa binatang iblis ini bisa berbicara. Karena lawan Xiaoyan sebelumnya tidak ada yang pernah berbicara. Mendengar itu Xiaoyan pun lalu berkata, "Senior, bisakah kamu membantuku saat ini?" tanya dari Xiaoyan. Dalam situasi seperti ini, dia benar-benar tidak dapat menemukan lawan lainnya. Meskipun binatang iblis ini sangatlah kuat, Xiaoyan perlu memancarkan atau melancarkan serangan yang kuat juga kepadanya. Ini membuat Xiaoyan seperti melakukan pemanasan untuk bisa menstabilkan sumber gas yang ada di tubuhnya. Ketika binatang buas itu mendengar permintaan dari Xiaoyan, binatang buas itu langsung menjawab tanpa berpikir panjang.
Tidak mau, ucap dari binatang buas itu. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua dan yang telah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.